Hai guys, welcome back. Kembali lagi dengan Miss Eka. Oke. Di video kali ini Miss akan menjelaskan sedikit, bukan menjelaskan sih, kayak berbagi tips sama kalian tentang bagaimana sih cara membuat video pembelajaran yang menarik ala Miss Eka. Oke, sekarang kita masuk ke tahap persiapan. Tahap persiapan itu meliputi apa saja sih? Jadi di tahap persiapan itu yang pertama adalah persiapan materi. Jadi sebelum kalian mulai, ada baiknya kalian sudah punya ringkasan kecil tentang materi yang akan kalian sampaikan pada video pembelajaran. Yang kedua adalah handphone, yang usahakan baterainya full ya. Jadi walaupun take berkali-kali, atau misalkan kalian lagi sedang take terus lowbat atau handphonenya mati, kan moodnya bisa berubah. Jadi mending kalian prepare dengan baterai handphone yang full. Nah, yang selanjutnya ini sebenarnya tambahan, kalian boleh pakai boleh enggak sih. Nah, di sini ada tripod, ada 3 macam. Kebetulan yang saya punya itu ada 3 macam. Jadi ini ada Gorilla, kemudian ada yang kecil sama yang gede. Kalau yang gede ini biasanya saya pakai kalau misalkan take video yang outdoor. Jadi ini lebih stabil. Yang ini aja, ini murah banget. Saya belinya waktu itu sekitar 50 ribuan untuk tripod, dan tingginya juga lumayan, hampir semeteran. Dan ini udah provide bagian untuk kameranya, jadi enak lah dan ringan juga untuk dipakai. Sedangkan ini adalah kalau kalian misalkan mau take videonya taruhnya di meja aja, jadi nggak perlu ketinggian yang nggak perlu pengambilan gambar yang terlalu tinggi, kalian bisa pakai ini juga. Ini murah banget juga. Ini kalau nggak salah belinya itu di Tokopedia, harganya 20.000. Jadi ini harganya cuma 20.000, ini harganya 50 ribuan. Ini adalah ini sebenarnya kayak mic gitu loh, mikrofon kecil yang boleh dipakai boleh enggak sih sebenarnya. Terutama kalau misalkan terlalu ribut, kalian bisa pakai ini, ada mikrofon kecil, jadi mic kit namanya. Ini kalau kalian cari di Tokopedia juga murah sekali, karena harganya itu sekitar 10.000 sampai 12.000 lah ini. Ini membantu kalian supaya suaranya terlihat lebih jernih. Itu dia dari segi peralatannya. Kemudian kalau misalkan kalian berencana untuk membuat background yang bisa kalian ganti sesuai dengan keinginan kalian sebaiknya buat blue screen. Jadi blue screen ini membutuhkan kain warna biru. Kalau kalian nggak mau permanen, kalian bisa pakai selotip aja terus gunting. Jadi kalian bikin dulu blue screennya sebagai background saat kalian take video. Tuh, jadi dalam tahap persiapan cuman ini aja yang harus kalian siapkan. Jadi untuk pengambilan video atau untuk membuat video pembelajaran yang nanti backgroundnya bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita, kalian perlu untuk membuat yang namanya blue screen atau green screen. Jadi blue screen ini kalian cukup pakai kain yang berwarna biru, kemudian kalian tape aja gitu, tempel di tembok. Nah, nanti setelah kita udah ambil videonya, kita bisa langsung ke bagian editing untuk ngilangin blue screennya dan ganti dengan background sesuai dengan keinginan. Nah, lalu bagaimana cara buat kalian yang ingin bikin video pembelajaran tanpa menggunakan blue screen atau green screen? Atau maksudnya langsung take langsung ya. Jadi salah satu tipsnya adalah ketika kalian take videonya, usahakan kalian cari background yang kalem. Istilah kalem itu adalah mungkin yang satu warna, yang bersih, yang tidak mengganggu penglihatan si penonton video itu. Misalkan saja tembok di belakang saya ini kan putih plain, jadi mereka yang menonton akan fokus ke saya, tidak ke background saya. Tetapi kalau kalian misalkan cari yang gambarnya minion banyak, itu nanti takutnya si pelajar malah fokusnya ke gambar-gambar yang rame itu. Jadi usahakan carilah background yang kalem dan tidak terlalu ramai. Setelah proses pengambilan video ini selesai, kita akan masuk ke bagian editing. Pada bagian editing ini sebenarnya ada banyak aplikasi yang digunakan
dalam proses proses editing. Tetapi untuk saya itu saya lebih suka pakai KineMaster. Jadi di KineMaster itu saya merasa nyaman ya pakainya, jadi saya lebih cocok pakai KineMaster itu sendiri. Tapi kalau teman-teman punya aplikasi editing yang lain yang dirasa juga bagus, juga bisa pakai itu. Dan di selanjutnya saya akan jelaskan gimana sih proses editing dalam pembuatan video pembelajaran. Oke guys, next kita masuk ke bagian editing. Untuk bagian editing kita akan pakai aplikasi KineMaster. Buat kalian yang nggak punya KineMaster, kalian bisa download di Play Store. Jadi langsung aja ketik KineMaster. Nah nanti muncul seperti ini. Jadi kalian install dulu. Kalau yang udah punya langsung open aja. Oke. Untuk memulai yang pertama, kalian harus klik ini dulu. Nah, kita akan mencoba ngedit untuk yang pakai blue screen. Nah, untuk yang pakai blue screen, yang pertama kita tentukan dulu. Nah, latarnya terserah kalian. Kalian bisa cari di Google gambar apapun yang kalian mau yang mau dijadikan background. Nah, kali ini aku pakai yang ini. Oke. Nah, ini kan masih ada nih hitam-hitamnya. Kita harus bikin full. Caranya klik gambarnya. Kemudian kita ke bagian ini. Nah, di situ baru klik bagian sama dengan, baru di zoom. Nah, digedein. Oke, sudah pas. Jadi kalian bisa atur mau begini, kalian atur sendiri. Nah, oke. Kita panjangin dikit ya. Next, sekarang kita akan tempel dengan video yang sudah pakai background dengan blue screen. Next, klik layer, kemudian media. Di media itu kalian cari ya, tunggu mana ya blue screen aku. Oke, coba yang ini mungkin. Oke, nah ini kan masih ada yang belum blue screen. Kita rapiin dulu. Caranya dengan cropping. Kita crop. Oke, sudah selesai ya. Jadi sudah kelihatan biru backgroundnya. Sekarang kita mau ngilangin yang bagian birunya. Caranya klik video kalian, kemudian pergi ke bagian chroma key, enable. Nah, baru kalian atur di sini. Udah ngerasa cocok? Oke. Nah, sekarang ini kalian bisa gedein, kecilin, terserah kalian. Sekarang coba kita play. Nah, jadi serasa kita itu ada di tempat yang berbeda. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kalian ingin memberikan tulisan atau judul? Misalkan saja di sini kita mau tulis Miss Eka. Kalian klik layer, kemudian klik teks. Kalian ketik dulu gitu. Miss Eka. Oke. Nah, di sini bagian ini tombol ini itu untuk mengedit. Kalau misalkan kalian ketiknya salah. Terus ini itu adalah font, jadi kalian bisa cari font yang kalian suka. Nah, ini adalah warna tulisan, jadi kalian bisa pilih. Nah, di sini juga ada untuk misalkan mau isi outline, shadow, glow, background color, itu terserah kalian. Nah, oke. Nah, sekarang kita gedein dulu. Kayaknya kita kasih outline ya. Outline-nya hitam, enable. Oke, udah. Kemudian nah, ini penting. Supaya tidak kaku, silakan isi animasi. In animation itu artinya animasi ketika masuk. Misalkan kita pakai fade. Atau mungkin pop. Kemudian out animation itu untuk bagian keluar, animasi keluarnya. Oke. Nah, kalau kalian ngerasa ini timingnya kurang cocok, kalian bisa geser, kecilin, gedein, atau bawa ke sini, itu boleh. Jadi kalian yang atur di sini. Coba sekarang kita play. Hai semuanya, kembali lagi dengan Miss Eka. Nah, kalau kalian mau atur Miss Eka-nya itu kayaknya terlalu di atas, kalian klik aja tulisannya, kalian geser. Hai semuanya, kembali lagi dengan Miss Eka. Oke. Setelah itu, misalkan ada video selanjutnya, kalian langsung aja klik layer,
kemudian klik media. Nah, di situ kemudian kalian ambil video yang kalian udah buat dengan menggunakan blue screen. Nah, oke, prosesnya juga sama kayak tadi. Jadi perhatikan aja, di crop aja dulu. Silahkan di crop. Nah, habis di crop, kalian pakai chroma key supaya blue screennya hilang. Jadi diatur. Oke guys. Oke. Kalau kita perhatikan di video ini, hai semuanya, kembali lagi dengan Miss Eka. Saat videonya mulai itu in dan outnya belum ada ya, masih kaku. Nah, untuk mengisi animasinya, kalian klik videonya, kemudian kalian klik in animationnya apa, misalkan pop. Outnya apa, kalian pakai slide left. Nah, itu kalian lakukan sampai di video kalian yang terakhir. Jika kalian ingin mengganti background dengan background yang lain, maka kalian klik media, kemudian kalian cari gambar yang lain. Prosesnya juga sama, supaya kayak gitu. Nah, ini ada tanda plus, itu transitionnya. Kalau kalian mau isi animasi juga dengan klik tanda plus, kemudian kalian pilih mau yang kayak gimana. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, cara mengedit jika kalian menggunakan blue screen. Oke, jika ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di bagian komentar nantinya. Nah, setelah ini kalian sudah selesai sampai video kalian ending, kalian langsung klik bagian tombol ini. Nah, di sini baru kalian export. Jadi setelah diekspor, ini bagian exporting tuh kayak render gitu ya. Kalau sudah selesai, berarti video kalian sudah siap untuk di-share ke teman-teman yang lain. Gitu. Exporting itu atau rendering ini memakan waktu tergantung besarnya atau lamanya video yang kalian buat. Oke. Kita tunggu lagi sebentar, udah mau selesai. Sabar ya teman. Yuk. Oke, sudah selesai. Jadi ini videonya udah selesai dan langsung tersimpan. Selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana editing menggunakan KineMaster tanpa blue screen. Jadi untuk video yang tidak menggunakan blue screen, caranya mungkin lebih gampang dibandingkan blue screen ya. Kalian kan sudah take video, kemudian klik media, kemudian kalian cari video kalian. Misalkan videonya mana ya? Sabar ya gengs, videoku banyak banget soalnya. Misalkan videonya aku pakai yang ini. Kalian tinggal masukin aja dulu semua video. Oke. Salah satu tips yang harus kalian pahami bahwa usahakan dalam pengambilan video itu kalian menggunakan layar landscape, jangan portrait. Karena kalau portrait itu layar hasil videonya akan kecil. Mending kalau pakai landscape jadinya lebih wide. Nah, kemudian kalian tinggal isi transition di setiap pergantian antara video satu dengan video lainnya. Jadi lebih smooth. Misalnya bagian ini. Pancasila adalah lebih smooth kan dibandingkan kalau misalkan itu tidak ada animasinya. Jadi kalau tanpa blue screen kalian cuman langsung dari media kemudian pilih videonya. Nah, habis itu kalian tinggal isi transitionnya. Kalau untuk pengisian teks, kalian bisa isi teks di sini. Kemudian misalkan kalian tulis judulnya PPKN. Nah, dah. Sekarang tahapnya sama kayak tadi waktu pemilihan tulisan, ada animasinya kalau kalian mau. Oke. Nah, buat kalian yang ingin, kalau kalian udah semua transitionnya udah semua selesai, kalian mau ngisi audio, kalian klik aja audio. Lalu kalian pilih audio mana yang kalian mau. Misalkan kita pakai Beautiful Day. Langsung setelah itu kalian klik tanda plusnya.
Nah, terkadang antara suara kita dengan suara audionya itu lebih kenceng audio ya. Nah, sekarang aku kasih tahu. Jadi klik audionya, kemudian lihat ini bagian speaker ini, baru kita turunkan. Kita turunkan sampai suaranya itu lebih rendah daripada suara kita. Nah, untuk lebih meyakinkan, kalian bisa klik videonya, kemudian klik bagian klik video, kemudian klik bagian speaker dan naikkan sampai 200%. Jadi suara kita itu upgrade sampai 200%, sedangkan suara gininya audio backsoundnya kita turunkan. Nah, kurang lebih kayak gini. Pancasila. Pancasila adalah Jadi suara kita tetap kedengeran gitu teman-teman. Untuk yang tadi pakai blue screen kayaknya aku kelupaan cara masukin audionya. Ya, caranya juga sama kayak gitu. Nah, kalau kalian mau langsung take, kalian bisa langsung klik video, klik voice. Di situ kalian langsung bisa rekam suara kalian gitu. Sedangkan untuk tombol-tombol yang lain, misalkan kayak layar ini ada handwriting itu artinya kalian nulis teks sendiri. Kalau efek itu ya efek itu ya kayak blur atau apa gitu, nggak terlalu terpakai sih kalau untuk video pembelajaran ya gitu guys. Setelah kalian udah susun semuanya, susun tulisannya, jadi kalau tulisannya kalian yang atur sendiri kapan timing yang tepat untuk menaruh tulisan gitu. Kalau udah semuanya udah klop, sudah pas, kalian langsung ke bagian ini, kemudian lanjut ke bagian export atau render. Demikianlah video kali ini tentang proses pembuatan video pembelajaran ala Miss Eka. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang sedang belajar dalam membuat video pembelajaran yang menarik. Sampai jumpa semua.